Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Hidayat Putra dengan NPM 213101076 dari kelas 2C Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menyapa teman-teman para penonton. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar, terutama saat pandemi dan bulan puasa pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang benda yang satu ini. Iya, smartphone. Di sini saya duduk tidak untuk menjelaskan apa saja merek-merek atau bahkan spesifikasi di dalam smartphone, tetapi apa saja hal-hal positif dan hal negatif yang ada di dalam smartphone ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu. Saya di sini berumur 19 tahun. Mungkin teman-teman yang menonton dan para audiens, teman-teman sekelas berumur sekitar 19 hingga 21 tahun. Kita mungkin lahir pada tahun 2000-an. Di mana kita masih bisa merasakan mainan-mainan tradisional. Mungkin dulu saat kita masih kecil, saat kita di sekolah dasar, mungkin di TK, mungkin kita setelah mandi sore kita keluar lalu bermain dengan teman-teman kita, mungkin bermain sepak bola, mungkin bermain petak umpet, kelereng, dan lain-lain. Seingat saya, smartphone itu mulai banyak digunakan saat saya kelas 5 SD. Maksud saya smartphone yang seperti ini ya, yang sudah mulai menggunakan touchscreen. Dimana saat itu aplikasi pertama yang banyak dipakai orang adalah BBM. Bahan bakar minyak? Bukan. BBM, BlackBerry Messenger, aplikasi chatting atau aplikasi untuk mengobrol dengan orang lain secara online. Lalu sekarang kita masuk ke inti pembicaraan. Hal positif dan hal negatif apa saja yang terdapat di benda yang satu ini? Yang pertama kita akan membahas hal-hal positif apa saja yang ada di dalam smartphone. Yang pertama, kita akan mendapatkan jawaban tentang pertanyaan yang ingin kita tanyakan atau yang ingin kita ketahui. Contohnya saja, kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, mungkin di bawah kita siswa-siswi, yang mungkin terkadang kita tidak mengetahui beberapa hal yang dijelaskan oleh guru atau dosen kita. Lalu kita ingin menanyakan hal tersebut, tetapi dosen atau guru kita sedang tidak bisa dihubungi atau kelas sudah usai. Kita bisa menulis pertanyaan kita di search engine, salah satunya menggunakan google.com. Setidaknya itu yang populer digunakan semua orang. Search engine setahu saya tidak hanya google.com. Seperti contoh bing.com dan Yahoo. Mungkin sekarang tidak sepopuler Google. Setelah kita menuliskan pertanyaan di Google, kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban, entah itu dari bot Google atau dari orang-orang yang membantu kita. Lalu selanjutnya, keuntungan untuk para pekerja kantoran. Ada fitur yang bernama email. Mungkin para pekerja kantoran bisa mengirimkan email seperti email permintaan penawaran, permintaan penurunan harga, permintaan kerjasama, dan lain-lain. Mereka bisa langsung mengirimkan itu menggunakan email secara mudah. Lalu yang selanjutnya, internet membuka lapangan pekerjaan baru, seperti contohnya ya yang kita semua ketahui. Salah satunya yang paling populer adalah YouTube, di mana seseorang bisa menjadi YouTuber atau content creator, streamer, dan lain-lain. Di samping YouTube ada juga yang namanya blogger. Blogger menurut saya seseorang yang menulis artikel tentang sesuatu, entah itu tentang pengalaman hidup, tentang dirinya sendiri, atau tentang tutorial atau cara menggunakan sesuatu.
Mungkin ketika kita mendengarkan beberapa lapangan pekerjaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hal itu mudah untuk dilakukan, tapi kenyataannya tidak. Seperti contoh YouTuber, konten kreator, kita harus bisa mengedit video. Seperti contoh video di belakang saya ini. Ini adalah saya mengedit video saya yang sekarang ini. Mungkin terlihat rumit, tetapi sebenarnya tidak. Jika kita mau mempelajari, mau untuk belajar, pasti kita bisa untuk mengedit video. Mengedit video juga membutuhkan skill. Jadi setiap orang memiliki skill editing yang berbeda-beda. Kita bisa melihat skill editing yang luar biasa pada film-film besar seperti Marvel Avenger. Lalu yang selanjutnya kita harus memiliki kreativitas. Karena memikirkan konten di dalam suatu video itu memang susah. Konten itu menurut saya isi yang harus kita pikirkan sehingga orang lain tertarik untuk melihat video kita. Sekarang kita masuk ke hal negatif internet. Yang pertama, dengan bebasnya informasi yang kita dapatkan tanpa adanya penyaringan dan pengawasan, pasti tentunya hal-hal negatif bisa masuk kapan saja dan di mana saja. Seperti contoh pornografi dan kekerasan. Di belakang saya ini beberapa contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia, terutama anak-anak di bawah umur, tentang pornografi dan kekerasan. Ya, yang ini, yang di belakang saya ini. Lalu yang selanjutnya ada kecanduan. Kecanduan bermain game, kecanduan memegang smartphone bisa memperburuk diri kita, terutama akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Seperti contoh, memang smartphone atau layar komputer dapat merusak mata. Radiasinya juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita. Dan juga ketika kita sudah memegang smartphone dan sudah berada di depan layar komputer, pasti kita akan sedikit bergerak yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan kita sendiri. Setelah semua hal yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya pribadi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, mari kita bersosialisasi dengan tetangga kita, mari kita gerakkan badan kita agar kita bisa hidup lebih sehat. Terutama bersosialisasi ya, karena memang kita sebagai generasi muda pastinya nantinya kita akan memiliki keluarga, mungkin memiliki momongan, anak, dan kita akan merasakan hidup bertetangga. Karena kita juga bukan makhluk individu, kita pastinya akan membutuhkan orang lain. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.